Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Ya. Alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini kita diberikan kekuatan iman dan Islam. Dan kita bergabung kembali pada PKS TV, podcast PKS TV. Dan Alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini bergabung bersama kita tokoh-tokoh luar biasa kita, tokoh nasional kita. Alhamdulillah ada Bapak Presiden kita, Ustadz Ahmad Syaihu. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah sehat. Sehat-sehat. Sehat alhamdulillah. Masih olahraga Ustadz? Masih, tadi pagi saya sepedahan. Waduh. Katanya juga renang juga Ustadz ya? Renang kadang-kadang. Masya Allah. Ini sesuai dengan inilah kondisi ya. Jadi hampir tiap hari ada rutin aktivitas olahraga. Ya, kita usahakan memang di tengah kesibukan kalau nggak menyisakan waktu atau meluangkan waktu untuk olahraga, berat juga ini. Iya betul. Karena kita ini sekarang politik silaturahim ya. Iya. Kalau politik silaturahim, kalau datang tamu menjamu, kalau kita berkunjung dijamu. Waduh. Jadi adanya makan-makan aja. Kalau nggak makan nggak enak Ustadz ya. Iya. Nah itu makanya kita harus menyeimbangkan dengan aktivitas banyak olahraga. bergerak. Iya. Baik. Dan Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kehadiran seorang juara dunia Ustadz. Allah, luar Bang biasa. Adhian Novali. Ya. Waalaikumsalam. Beliau juara dunia di binaraga Iya. profesional ya 2015 dan luar biasa prestasinya. Iya. Dan hari ini kita akan ngobrol-ngobrol, mengeksplor kegiatan olahraga Ustadz Ahmad Syaihu dan juga Adhian Novali yang juga punya planning rencananya tahun ini akan ada ikut championship di tingkat Masya dunia. Allah. Sukses Gitu. mudah-mudahan. Insya Allah. Baik, kita ke Ustadz Syaihu juga dulu nih. Terkait dengan tadi aktivitas Pak Presiden Iya. rutin berolahraga. Jadi apa sih sebenarnya menurut Pak Presiden terkait dengan olahraga ini? Gitu. Iya, saya kira olahraga ini satu hal yang sangat penting ya. Kita bergerak gitu ya. Iya. Karena menurut penelitian kan ya, bahwa penyakit yang mematikan dalam hari-hari ini adalah mager gitu. Oh, Malas bergerak gitu. Malas gerak. Sehingga berbagai potensi tubuh kita ya nggak dikembangkan sebagaimana mestinya. Ya akhirnya ya disfungsi dari tubuh kita ini. Nah, oleh karena itulah saya termotivasi untuk betul-betul menjaga. Saya harus bergerak, harus berolahraga. Ya apapun yang bisa saya lakukan. Kadang tadi seperti tadi pagi saya bersepeda. Iya. Kadang juga berenang atau berjalan cepat ya di sekitar perumahan aja. Iya, iya. Saya kira Rasulullah SAW sebagai idola kita ya mengajarkan juga kepada kita kan bagaimana kita yang bisa renang, renang, bisa memanah. Saya kira atau berkuda. Nah ini saya kira bagian dari pilihan olahraga kita ya. Sesuai Tinggal passion mana ya. yang kita bisa lakukan. Yang paling mudah sebenarnya ya berjalan. Nggak ada modal yang terlalu banyak kan. Iya. Untuk menyeimbangkan kalori yang diasup setiap hari. Iya. Yang penting ada kemauan untuk bergeraknya. Iya. Iya. Insyaallah. Ini luar biasa nih Pak Presiden kita udah rutin berolahraga. Insyaallah. Nah Bang Adhian nih, wah ini atlet nih. Oh ini atlet beneran. Atlet beneran. Kok seamatiran Pak. Kira-kira motivasi olahraga di awal dan akhirnya memutuskan menjadi seorang binaragawan. Apa Bang Adhian sebenarnya? Ya, salah satunya seperti yang beliau sampaikan juga, Pak Presiden sampaikan tadi, begitu pentingnya olahraga terhadap tubuh kita ya, dan sudah dicontohkan juga oleh pemimpin kita, idola kita, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana ya ini bagian amanah gitu ya, tubuh kita ini amanah kita yang harus kita jaga untuk bisa taat atau untuk bisa beribadah. Ibadah kita ya termasuk bekerja, berusaha itu kan bagian dari ibadah. Sehingga kalau tidak dijaga pasti ya seperti yang Pak Presiden sampaikan tadi, fungsinya jadi tidak ada. Tidak maksimal ya. Nah oleh karena itu memang saya sedikit cerita, punya pengalaman yang pernah mati suri, dikarenakan pola hidup yang buruk. Ya, dikarenakan pola hidup yang buruk. Oleh karena itu pada saat tersadarkan, ya kamu kalau mau kembali ke asalmu, ke dunia maksudnya, ya pastikan dirimu bermanfaat untuk dirimu sendiri dan masyarakat luas umumnya. Nah, lalu saya berpikir apa itu gitu ya. Nah, pada saat tersadarkan, disitulah saya merasa ya karena ini dampak
hidup yang buruk. Ya waktu itu ya biasa zaman masih bujangan lah ya. Bujangan remaja. Pola hidup yang nggak terkontrol sehingga sempat mengalami collapse. Dan dari situ bertekad untuk memang harus tubuh ini dijaga. Jadi sebab itu mulai berolahraga dan masuk ke ranah fitness pada waktu itu. Awalnya fitness dulu ya. Fitness saya langsung ke angkat beban. Nah, tetapi seiring waktu sampai akhirnya menemukan pemahaman untuk menjadi seorang pelatih atau coaching, dan di situ banyak juga teman-teman kita yang di luar fitness, di mana akhirnya disarankan untuk olahraga angkat beban. Ya, karena fungsinya strength condition itu jauh lebih efektif dibanding sekedar kardio. Karena kan kalau kardio ini hanya melatih sistem kardiovaskular jantung dan paru-paru kita, siklus darah dan istilahnya tuh mengkondisikan untuk body fat kita aja. Sementara kekuatan persendian, tulang, otot itu yang jauh lebih penting untuk mengcover sel-sel yang ada di dalam tubuh kita. Nah, jadi kalau ditanya apa pandangannya, ya ini amanah gitu ya, amanah dan wajib kita jaga gitu. Gitu, Pak. Jadi angkat beban yang lebih ini ya. Angkat beban yang lebih efektif namun disesuaikan. Disesuaikan Pak Presiden dengan tingkat kebutuhan dan aktivitas kita. Karena kalaupun berlebihan juga akan berdampak kepada tubuh juga terutama persendian. Jadi bagaimana urgensi kalau dalam Islam tuh bagaimana Sat? Terkait dengan muslim yang kuat emang harus lebih. Itu penting karena al-mu'min qawiyyu khairun wa habbu ilallah minal mu'minid dhaif. Seorang mukmin yang memiliki kekuatan, ya tentu dengan berbagai hal ya, kekuatan fisik, kekuatan pemikiran, kekuatan ilmu dan sebagainya. Ini jauh lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada mukmin yang lemah gitu. Wa fi kullin khairin, walaupun di keduanya ya ada kebaikan-kebaikan tertentu. Ya tentu kita terobsesi kan ingin menjadi seorang yang lebih baik gitu. Nah, maka itulah kita harus menjaga kekuatan, ya, kebugaran fisik kita ya, untuk kita jaga sehingga kita semangat juga untuk menimba ilmu kan. Ya, karena kita fresh, kalau kita fisiknya lemah ya ngantuk aja bawaannya. Jadi kalau pengalaman Ustadz selama ini berolahraga ada impact gak terhadap misalnya kognitifnya? Itu saya merasakan ketika saya harus memimpin rapat dari pagi kadang sampai malam. Kalau nggak berolahraga jelas banyak itu ngantuk apa segala macam. Cepat ini. Iya, tapi kalau saya sempatkan tadi berolahraga di pagi harinya itu bisa bertahan, soalnya sampai malam juga nggak ngantuk gitu. Jadi lebih long term ya. Iya. Oke, Bang Adia. Siap. Ya sebagai seorang binaraga nih ya. Dulu kan 2015 sempet nih juara. Ya, alhamdulillah. Di Texas ya. Columbus, Ohio. Ohio. Nah, bagaimana ceritanya nih Bang Adia? Ya. Berawal dari kedisiplinan sih sebenarnya bisa menuju ke level profesional ya. Dulunya memang di nasional pun saya alhamdulillah seperti ajang PON terakhir tuh nasional tuh di SEA Games ya. Sempat menjuarai juga. Nah, itu semua tidaklah tidaklah mungkin kalau tidak punya kedisiplinan yang kuat ya. Dan termasuk menjuarai di Arnold Classic, dan alhamdulillah pada waktu itu sejarah juga sebenarnya satu-satunya dari Indonesia Presiden yang bisa menduduki atau memasuki kompetisi tersebut di era 2015. Sebelumnya belum pernah ada ya? Belum pernah ada. Belum pernah ada Pak Presiden. Nah, lalu kesini-sininya sudah mulai terinspirasi, bahkan federasi internasionalnya pun sebelum saya bertanding itu belum ada di Indonesia. Sampai waktu zaman Pak Menpora Imam Nahrawi menyatakan, kenapa kamu numpang kapal istilahnya sama Singapura? Karena tidak ada federasi atau tidak ada kapal di Indonesia. Oh, jadi dulu awalnya belum ada federasi di Indonesia? Belum ada. Jadi mewakili Singapura? Menumpang federasi. Karena waktu itu ada beberapa negara yang mau mengkondisikan kita ikut serta, tapi harus bayar. Nah, karena keterbatasan waktu itu, dan bayarnya permanen, kita menjadi atletnya mereka. Nah, karena itulah saya nggak mau, dan Singapura memberikan pada waktu itu tumpangan lah kita sebut. Berawal dari situ dikarenakan tidak adanya federasi kita.
Nah, lalu alhamdulillah dengan perjuangan yang luar biasa juga sih menurut saya. Makanya saya punya tagline Pak Presiden. 200% for champion. Itu apa tuh maksudnya? Jadi saya waktu itu mengkondisikan harus melebihi persiapan dari seluruh peserta. Iya. Mau dari latihan, pola makannya, intensitasnya saya maksimalkan di situ. Lebih Bahkan tinggi ya, lebih berat gitu. Mohon maaf Pak Presiden, saya sampai memberhentikan jadwal klien-klien saya untuk saya training karena saya harus memfokuskan ke situ. Iya. Sehingga ya saya sebut itu melebihi dari nilai atau persiapannya para atlet yang lainnya. Iya. Karena kan kalau umumnya kita mengetahui target itu ya maksimal 100% ya. Iya. Saya berpikir 200 ya. 100% aja Pak Presiden, pasti turun nyungsep-nyungsepnya itu 50%. Iya. Atau ya 70% atau 80% lah baru menjadi juara. Iya. Gak mungkin juga di 100%. Karena semuanya memiliki target 100% tadi. Iya. Nah saya berpikir kalau saya cuma 100% juga wah nggak bakalan bisa nih. Iya. Karena yang saya lawan tuh ya negara-negara luar semua. Yang dimana secara keseluruhan segmen ya fasilitas luar negeri ya luar biasa lah, kita bisa lihat dari semua cabang olahraga ya. Iya. Sehingga wah saya harus punya target 200. Jadi kalaupun saya mau turun-turunnya drop-dropnya saya tetap ada bertengger di 100%. Saya berpikir begitu Pak Presiden. Itu dari H-min berapa tuh persiapannya? H- maksimalnya 6 bulan. Oh, 6 bulan. 6 bulan ya. Tapi 6 bulan waktu itu saya hanya 1 kali sehari. Iya. Durasi 1,5 jam setiap kali latihannya. Plus kardio di pagi hari, sore hari saya baru latihan. Nah kalau sekarang ini dan insya Allah Pak Presiden mohon doanya di Oktober mendatang nih tersisa kurang lebih 4 bulan ya. Iya. Dan ini harus saya kondisikan untuk mencapai 200% tadi tetap harus 2 kali sehari plus latihan. kardio jadi 3 kali sehari. Kalau tidak ya nggak 200% tuh. Iya. Artinya selain waktunya pendek, kemudian targetnya pun juga menjadi tidak 200%. Nah, oleh karena itu untuk mencapai angka 200% tetap bagaimana saya buat harus 3 kali sehari. Menarik ya sebenarnya Mas. Jadi apa yang persiapan sampai 200% itu mengantarkan tadi pada kemenangan di Arnold Classic kan. Betul. Mudah-mudahan sekarang juga insya Allah bisa Amin, memenangkan sana. insya Dan bagi partai juga begitu kelihatannya. Kita tahun depan mau kontestasi 6 bulan lagi. Kita persiapannya juga harus 200% minimal. Harus dikonversikan Pak Presiden. Jadi kalau misalnya di Binaraga berarti apanya? Intensitas bebannya gitu dinaikin 200? Polanya aja. Polanya bisa dari beban, bisa dari durasi, bisa dari keseriusannya, kefokusannya. Kan kadang-kadang ada juga nih orang mau mencapai target, karena masih lama ini. Nah, kalau kita ketika udah pencet start, itu udah nggak ada pikir yang lain. Makanya perbedaan saya pada waktu kan saya sempat di karantina tuh Pak Presiden di luar negeri, di Amerika kemarin 2015 itu 1 bulan. Dan 1 bulan itu saya benar-benar di dalam camp. Saya dijemput pagi, berangkat ke fitness, dari fitness dibalikin lagi ke hotel selama 1 bulan tuh. Sehingga memang tidak bisa melihat dunia luar. Saya berkomunikasi hanya lewat by telepon, lewat istri. Setelah itu wifi dimatikan dan saya nggak boleh ada kartu yang handphone yang kita bisa teleponan gitu tuh. SIM card itu tuh saya nggak diperbolehkan. Kenapa saya bilang? Kalau kamu membuat status berkomunikasi dengan pihak luar, saat ini mental kamu lagi dalam kondisi yang mudah labil, mudah terserang mental. Oleh karena itu saya sarankan fokus, kamu mau pulang menjadi pemenang atau pulang menjadi pecundang. Pelatih saya bilang begitu Pak Presiden. Sehingga saya udah manut dan pas sesuai banget dengan tekad saya 200% for champion itu. Iya, gitu. Luar biasa nih Pak Presiden. Jadi persiapan menjadi pemenang ternyata tidak ringan-ringan ya, berat luar biasa. Pak Presiden, ini PKS ini kan kita ingin menyambut kemenangan nih 2024. Amin. Dan kebetulan kita kan ada Departemen Olahraga Kebugaran. Nah ini sebagai bentuk komitmen kita terhadap olahraga. Kira-kira apa harapan Pak Presiden nih terhadap keolahragaan tentunya nanti ya kiprah PKS lah terhadap olahraga.
Iya, tentu komitmen saya terhadap olahraga dan PKS terhadap olahraga ini besar ya. Pertama saya juga apresiasi pada para pendahulu saya di mana sudah melahirkan produk-produk di bidang keolahragaan. Ya, ada namanya senam Nusantara. Nah, itu kita masih terus gunakan. Bahkan sekarang semakin banyak tuh komunitasnya. KSN, KSKN, komunitas senam Nusantara di seluruh Indonesia. Ya, saya ikut gabung kadang-kadang. Kalau saya kunjungan ke Gorontalo, saya ikut senam Nusantara di Gorontalo. Saya kunjungan ke Maluku, itu juga kita. Nah, jadi sudah hampir merata lah kader-kader PKS dan simpatisan PKS memanfaatkan itu. Dan mudah-mudahan lah ini juga akan memunculkan kreativitas dan inovasi-inovasi baru ya, sehingga produk-produk di bidang olahraga ini tentu banyak yang bisa kita kembangkan. Nah, saya kira ini akan menjadi daya tarik ya bagi kita, sehingga masyarakat pun mudah-mudahan akan ya bisa berolahraga bersama-sama dengan kader-kader PKS. Wah, luar biasa nih. Perhatian PKS begitu besar terhadap masyarakat ya, karena memang olahraga ini kan dimanfaatkan banyak orang ya. Iya. Karena memang negara kan belum bisa memfasilitasi secara menyeluruh. Iya. Khususnya instruktur kayak Bang Adia ini kan mungkin bisa juga nanti mengembangkan olahraganya khusus di kebugarannya. Iya. Kalau binaraga gimana Bang? Iya. Berat. Iya. Iya. Ya sebenarnya kalau saya boleh nambahkan sedikit Pak Presiden, di mana memang tekad saya di awal ingin bergabung di dalam PKS ini dan sesuai dengan bidangnya saya ada di Dewan Pakar Keolahragaan, yang memang saya melihat potensi olahraga ini sangat meluas ya, sehingga dengan adanya katakanlah yang memperhatikan itu menjadi sebuah keseriusan lagi oleh masyarakat untuk menjaga kebugaran, di mana memang ya seperti yang Pak Presiden sampaikan di awal, penyakit kita saat ini luar biasa aneh dan banyaknya. Jadi dengan ya potensi atau kemampuan saya ada di bidang ini, ya insya Allah siap bersinergi. Dan ya memang kita selama ini tidak ada yang memperhatikan ya. Olahraga. Tidak ada yang memperhatikan, sehingga kita kayak anak ayam kehilangan induknya. Nah, jadi mudah-mudahan dengan adanya keseriusan PKS dan seperti yang saya sampaikan tadi di awal bahwa 200% ternyata PKS ini sudah menggiring nih ke arah sana nih. Ya, potensinya tuh ada di bidang olahraga, kesenian, budaya ya. Nah, ini insyaallah target 200% por champion ini juga lahir ada juga di PKS nih insyaallah. Kalau di bidang seni lagu-lagunya Presiden banyak yang viral. Go PKS go viral sampai berapa juta viewer. Insyaallah. Jadi kira-kira Pak Presiden harapan nih terhadap Adian Novali gitu yang saat ini insyaallah ya akan bertanding di Madrid ya. Iya. Saya harap Bang Adian Novali ini akan bisa mengulangi sukses di tahun 2015 ya. Beliau mampu menjadi juara di tahun 2015 di Arnold Classic. Sekarang insya Allah juga akan mengulangi itu di Madrid ya. Ya mudah-mudahan. Dan tentu saya ikut support lah bagaimana bisa sukses ya, dan menjadi kebanggaan juga bagi PKS di mana Dewan Pakarnya ternyata mampu sukses di kancah dunia internasional kan. Iya. Kalau Bang Adia gimana Bang? Harapan pada PKS nih. Tadi kan Bang Adia menyampaikan bahwa ya PKS memang udah concern sejak lama gitu. Iya. Kalau olahraga kalau nggak salah dari tahun 2004 Pak Presiden. Nah memang ya tadi kalau orang urusan olahraga tuh menjelang pemilu doang. Ya. Kalau PKS sudah jadi salah satu rohnya gitu. Olahraga harus menjadi bagian aktivitas anggotanya masyarakat gitu. Ya. Pandangan saya cukup serius ya saya melihatnya PKS di sini, karena ya seperti yang Pak Presiden sampaikan di awal, selain amanah juga beliau melihat kalau mager ini ya akan berdampak negatif kepada tubuh kita. Nah, sehingga alhamdulillah di sini saya melihat PKS serius untuk memberikan edukasi program-program ya, sehingga ya insya Allah ini istiqomah dan yang menjadi target 200% por champion untuk 2024 insya Allah. Siap. Ya, mantap. harus. Go.
harus sukses dengan berbagai macam program lah yang kita sebut ya, agar bagaimana memang ya masyarakat memang aware terhadap kesehatannya sendiri. Jangan gara-gara disediakan fasilitas dari pemerintah seperti BPJS atau yang lainnya dia langsung udah comfort ya. Nah, itu jangan sampai seperti itu. Terlena. Tetap harus dari dirinya sendiri menjaga pola itu. Iya. Pak Presiden, kepada kader, anggota dan masyarakat Indonesia, kira-kira harapannya apa terkait dengan olahraga? Masalah gaya hidup sehat lah sehari-hari. Saya berharap bahwa kader-kader dan simpatisan serta masyarakat kita semuanya, mari kita jaga kebugaran tubuh kita dengan bergerak, berolahraga sesuai dengan kondisi kita masing-masing ya. Dan saya juga apresiasi hari-hari ini banyak yang kemudian memanfaatkan aplikasi atau bergabung di grup yang saling memotivasi. Oh, saya sudah jalan 5 kilo, oh saya sepedaan 10 kilo. Nah, itu saya kira saling memotivasi sehingga ini yang kemudian membuat kita juga, wah saya apa nih hari ini yang saya lakukan dalam saya bergerak. Tadi misalnya, oh saya hari ini renang. Nah, saya kira saling memotivasi ini penting ya, sehingga kita akan juga bisa menjaga kebugaran tubuh kita, karena tugas-tugas kita ke depan saya kira tidak lebih ringan, maka semakin kompleks, semakin banyak yang harus kita kerjakan. Ya mungkin dengan keadaan Bung Adian ini belum ini aja di DPP belum dibuatkan ruangan untuk nge-gym latihan. Kalau Adian bisa rutin, mantap juga ini. Insya Allah kita terus coba kembangkan. Jadi memang tadi harapan Pak Presiden kan bahwa ini bisa jadi lifestyle. Kira-kira bagaimana Bang? Bagaimana olahraga itu bisa menjadi kedisiplinan kita? Juga memang yang tidak kalah pentingnya adalah nutrisi ya Bang ya. Betul sekali. Nah ini gimana supaya jadi bagian hidup kita lah. Gitu. Ya betul sekali yang Pak Presiden sampaikan. Program-program ini jangan cuma ke masyarakat aja yang kita tampilkan. Sementara di internal kita, kader-kader kita nggak fit, nggak olahraga. Nah ini yang nggak ideal nih. Nah, jadi mudah-mudahan dengan program ini semua pihak terutama di kader kita memang punya pemikiran yang kuat terhadap bagaimana di dalam tubuh yang sehat ini terdapat jiwa yang kuat. Itu harus kita tanamkan agar tidak ada yang sifat mager tadi ya Pak Presiden ya, supaya sampai pesan yang kita buat atau yang kita programkan ke masyarakat ini sampai, karena dari jiwa atau internal kita pun memang mempunyai gairah itu. Nah, jadi harapan saya ini tetap istiqomah untuk terutama dari bidang masing-masing ya untuk menggerakkan keolahragaan ini. Seperti itu. Ya di DPP harapannya Pak Devi Rizal ini ya bidang olahraga karena bisa memacu kader-kader untuk senang berolahraga. Karena memang kan olahraga ini kan ya tadi ya kalau tidak dijadwalkan katanya, maka seperti halnya kita makan kan rutin. Ya kemudian kita aktivitas juga rutin. Terjadwal. Nah terjadwal lah ya. Nah kalau olahraga nggak terjadwal, efeknya ya tadi, akhirnya kalau kita mood doang gitu. Kalau udah lupa udah susah gitu. Nah ini gimana Bang terkait dengan jadwal, komitmen yang harus dibangun lah gitu ya. Itu yang saya sampaikan tadi, memulai dan dimulai. Ya, memulai dari sebuah rencana dan program serta memulai untuk bergerak dari diri sendiri tadi. Dan ini ya mungkin dari pihak, bukan mungkin ya, yang harus kita lakukan dari pihak kepengurusan yang insya Allah ya mudah-mudahan ya memang didukung juga dari difasilitasi, sehingga mungkin perlu ada sedikit sanksi lah kalau saya pikir ya dengan apa, kalau bobot melebihi dari misalkan tinggi kali berat, kalau lebih mungkin yang gajian potong gaji misalkan ya. Nah, ini memang agak sedikit ekstrim. Tapi setidaknya ini cara atau bentuk kita untuk mendisiplinkan personalnya. Seperti di saat ini lagi digalakkan juga di kesatuan TNI, kalau nggak salah TNI Polri, di mana para perwira ya itu wajib tinggi berat harus sekian, lebih ada sanksi.
atau lingkar pinggangnya ya. Nah, iya betul. Ya. Ini boleh juga kita buat bukan sebuah kekerasan atau bagaimana, tapi cara kita mendisiplinkan. Karena kadang-kadang tuh harus dipaksa dulu ya. Harus dipaksa. Ketika sudah ideal dia ngerasa fitnya seperti yang Pak Presiden sampaikan, dan benar sekali dengan berolahraga ini sel-sel tubuh kita menjadi kuat, menjadi fit, sehingga dengan aktivitas kita mau seharian full pun masih tersupport. Berbeda dengan yang tidak olahraga. Pak Presiden, ini kan kalau di DPP kan ada mesin beras tuh, ketahanan pangan. Dan hampir semua DPP katanya gitu ya. Nah mungkin nggak misalnya ke depan ya kita ada gym lah wajib gitu ya, istilahnya sport corner di DPP masing-masing. Ya sangat mungkin, tapi kita sedang memulai dari yang sederhana dan kita bisa tanpa alat dulu. Kita sudah mulai latihan teman-teman ini silat, kan bela diri ya. Siap. Nah itu udah mulai Bang. Udah mulai. Ya nanti bertahap lah. Mungkin olahraga yang lain kita akan coba kembangkan. Tadi termasuk kebugaran dengan nge-gym itu. Ya mudah-mudahan bertahap. Mungkin saya tambahkan sedikit ya Pak Presiden, mohon maaf sebelumnya. Mungkin di zaman para sahabat gitu ya, para sahabatnya Rasulullah itu untuk menuju puncaknya agama tuh banyaknya pengorbanan yang sahabat kita lakukan. Yang sampai mata keluar, yang sampai ditusuk tombak, apa segala macam ya, banyak hal. Dengan pengorbanan tadi akhirnya para sahabat merasa totalitas tauhidnya, totalitas kecintaannya, pemeliharaannya. Makanya ya kalau kita lihat zaman yang paling sukses ya tidak lain zamannya para sahabat. Betul. Nah yang saya maksud di sini mungkin kita harus mengorbankan sebuah pengorbanan dulu ya, entah itu mungkin seperti yang kita sampaikan tadi, seperti Pak Presiden sebut bahwa kita memulai dari yang ringan-ringan dulu, yang gampang-gampang dulu. Terkadang tuh hal yang ringan itu digampangin. Karena merasa udahlah nggak ada korban gitu. Nah mungkin dengan mungkin berbayar atau apa atau ada pengorbanan, insya Allah sih saya rasa akan ada kecintaan di situ. Betul juga Pak Presiden. Saya kebetulan buat komunitas juga, namanya EduFit Academy. Jadi latihan weight training gitu di lingkungan saya. Kebetulan memang banyak yang mager, terus banyak yang kondisinya kurang sehat. Akhirnya saya kenakan biaya. Saya bilang nih biaya bukan buat saya. Dia bilang ini buat alat gitu kan, 100 ribuan. Akhirnya komitmennya lebih tumbuh. Ini mungkin bisa juga diterapkan Pak Presiden. Karena kalau di gratis orang wah ini gampang berkualitas mau aja. Baik, luar biasa nih diskusi kita terkait dengan olahraga, dan juga memang tadi menyambut dan juga mengusung keberangkatan Bang Adian Novali. Insya Allah bulan Oktober akan bertanding di Madrid ya. Insya Allah. Akan diikuti berapa negara Bang Adian? Arnold tuh nggak kurang dari 30 negara minimum. Tapi kalau persiapan para atlet masing-masing negara itu siap, bisa semua negara hadir. Negara hadir. Termasuk Timur Tengah tuh saat ini lagi kuat-kuatnya juga Pak Presiden terhadap olahraga ini. Sehingga lagi jos banget kalau kita lagi strong. Jadi Bang Adian ini apa nih harapannya pada PKS? Ya harapannya karena memang kayak persiapan ke Madrid nih ya. Dalam persiapan saya ke Madrid ini memang olahraga bodybuilding ini olahraga individu ya, Pak Presiden. Namun ini semua tidak mungkin bertanding kalau dibawa nama personal. Pasti bawa country, merah putih pasti. Ya harapan saya doa ya, pastinya doa ya, mudah-mudahan bisa support dari segi persiapannya agar bisa maksimal. Karena kalau ya kayak saya 2015 itu memang kenapa saya akhirnya punya moto 200%. Mohon maaf Pak Presiden, saya sampai jual rumah Pak Presiden. Saya jual rumah karena waktu itu memang saya bertekad saya harus juara. Karena kesempatan nggak akan terulang 2 kali. Saat itu karena saya doang yang terpilih untuk berangkat. Nah kebetulan kali ini pun
terpilih lagi untuk berangkat satu-satunya dari Indonesia Pak Presiden. Masya Allah. Namun nggak ada lagi yang mau dijual. Biasanya begitu kalau atlet mau jadi juara, jual rumah, begitu dapat juara rumahnya lebih bagus setelah itu. Harusnya begitu Pak Presiden. Sponsornya nyantol banyak ntar. Nah mungkin karena waktu itu masih amatir ya kelasnya Pak Presiden. Kalau pro itu ada hadiahnya. Kalau pro gitu, insya Allah ada hadiahnya. Insya Allah nih besok nih kalau kurang lebih 1,5 sampai 2 M gitu. kelasnya ya. Per kelas itu. Per kelasnya karena level profesional. Profesional ya. Banyak sponsor lah ya. Banyak sponsor yang hadir. Jadi ya harapan saya yang utama doa ya mudah-mudahan kita bisa bersinergi lebih dari itu. Karena insya Allah sih ini pembuktian saya juga Pak Presiden kepada komunitas ini. Iya. Yang jelas seperti yang saya bilang tadi di awal bahwa kami di komunitas fitness khususnya ini kayak anak ayam kehilangan induknya. Iya. Tapi Nyamur, jajaran kami atau komunitas kami nggak kecil juga, senusantara. Iya. Bahkan ke pelosok-pelosok tuh sampai ada yang berbuat ini Pak Presiden, berbuat dari semen. Oh iya, ada salah satu di Bali dan di daerah Indonesia Timur itu benar-benar di dalam semak-semak mereka buat areanya gitu. Ada latihannya. Iya, saking ya itu tadi dampak ingin sehat, ingin dapat bonus badan bagus. Nah jadi harapannya ya memang kita atau PKS bisa lebih fokus, peduli sih sudah alhamdulillah. Saya melihat luar biasa memang, tapi insya Allah mudah-mudahan jauh lebih fokus lagi karena memang selama ini selain tidak ada dan memang tidak ada yang fokus. Iya. Gitu Pak Presiden. Kalau kebutuhan untuk persiapan biasanya apa aja? Ya persiapan kita tuh dari makanan, suplemen dan vitamin. Nah, itu yang memang wajib para atlet binaraga dikondisikan di awal. Nah, selain itu ya pastinya ya transportasi, ya akomodasi ya. Nah, itu juga menjadi sebuah kebutuhan oleh para atlet. Itu. Sebenarnya banyak pelajaran dari olahraga itu. Iya. Saya selain itu suka main badminton ya. Jadi saya melatih sportivitas. Ya artinya namanya itu bisa diterapkan di politik sebenarnya. Jadi kita tuh punya lawan bertanding itu bukan musuh. Gitu. Justru sparring partner, kalau nggak ada dia kita nggak bisa main. Betul. Nah jadi itu jadikan sebagai teman bermain olahraga. Nah makanya kadang-kadang di politik kan begitu, kita bukannya juga menciptakan saling bermusuhan. Betul. Justru saya pengalaman begitu Bang. Dulu 2008 saya ikut pilkada, yang tadinya berhadapan dengan saya. 5 tahun kemudian justru saya bergandengan tangan untuk menuju kemenangan. Saya kira politik juga begitu. Jadi kompetitor bukannya malah membuat kita semakin pesimis atau misalnya semakin tidak semangat ya. Bahkan sebaliknya menambah semangat kita. Menambah semangat. Jadi ada kalanya kita berbarengan jadi teman dalam bertanding, ada juga berhadapan gitu kan. Bukan musuh tapi itu partner berolahraga. Luar biasa. Banyak banget insight kita pada sore hari ini. Alhamdulillah. Kita doakan semoga Bang Adi Novali sukses di Masjid. Amin. Dan Presiden kita Pak Ahmad Syaihu juga sukses, amin, sehat selalu, amin, moga selalu. PKS. Mudah-mudahan PKS menang. Amin. Amin insyaallah. Karena kadernya udah dipersiapkan dengan olahraga yang disiplin. Insyaallah. Dan kita berharap nantinya kita juga bisa sinergi ya dengan Bang Adi Novali karena kita mudah-mudahan bisa mensupport beliau agar bisa mengharumkan nama bangsa kita. Dan beliau juga melatih kader-kader kita. Siap biar badannya keker-keker. Pokoknya untuk PKS siap hikmat. Amin. Amin ya Allah. Siap. Ada yang mau disampaikan lagi Pak Presiden? Saya cukup nih. Bang Adi ada? Ya kalau saya alhamdulillah sore hari ini menjadi cair karena banyaknya obrolan bersama Pak Presiden. Ya tadi saya agak kaku, tapi yang jelas saya mengucapkan terima kasih banyak Pak Presiden. Semoga ya apa yang memang kita niatkan, kita cita-citakan insya Allah Allah kabulkan. Amin, amin. Dan ya berawal dari olahraga ini insya Allah kita berpandangan positif sampai hari H nanti. Amin. Sampai hari H 2024 nanti. Insya Allah. Ya.
Baik, pemirsa PKS TV, alhamdulillah ya tadi kita sudah diskusi terkait dengan olahraga dan kesehatan bersama Bang Adian Novali dan juga Presiden PKS Ustadz Ahmad Syaihu. Mudah-mudahan banyak insight yang kita dapatkan dan selanjutnya mari kita bersama-sama untuk senantiasa jaga kebugaran dan kesehatan kita karena tubuh yang bugar akan meningkatkan kualitas kinerja kita dan produktivitas kita dimanapun kita berada. Selamat berjuang dan selamat berlatih dan sukseskan Indonesia di 2024 dan PKS menang 2024. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Adian. Bang Dev. Terima kasih.